Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan sampai ini. Salam serta salam dan lebih tadi akan kepada junjungan kita ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salat kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Baiklah yang terhormat Bapak Asmendri, dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, yang sangat saya banggakan kawan-kawan, rekan-rekan, adik-adik yang saat ini masih senantiasa aktif dalam perkuliahan dan tetap semangat untuk menjalani setiap perkuliahan. Baiklah, sebelum kita masuk, saya tetap ingatkan kepada kawan-kawan untuk kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Marilah kita terapkan adaptasi kebiasaan baru, selalu gunakan masker dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan jaga jarak ketika berada di luar. Dengan bantuan kita ini, kita secara tidak langsung telah menyumbangkan sedikit amal kita untuk membantu negara Indonesia dalam penyebaran wabah virus COVID-19 yang ada pada saat ini. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 7, Yogi Desya Pratama. Nama saya Sela Lorenza. Saya Setia Rasenggani. Baiklah teman-teman, itulah perkenalan dari kami kelompok 7. Selamat menyaksikan materi kita pada hari ini. Tetap semangat. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang materi fasilitas pendidikan. Kita pernah mendengar tentang fasilitas, bahkan kita sering menggunakan fasilitas terutama dalam pendidikan. Nah, lalu apa itu fasilitas? Fasilitas itu dapat kita samakan dengan sarana dan prasarana, yaitu dalam bahasa Inggris sarana dan prasarana itu disebut sebagai facility atau facilities. Namun dalam pendidikan itu kita sebut sebagai educational facilities. Nah, dalam hal ini kita dapat simpulkan bahwasanya fasilitas pendidikan adalah segala sesuatu, alat atau barang yang memfasilitasi kita atau memberikan kemudahan bagi kita dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, sekarang marilah kita bahas apa itu sarana dan apa itu prasarana. Sarana pendidikan adalah semacam alat yang digunakan langsung dalam proses pendidikan atau barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Selanjutnya itu prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang jenis-jenis sarana dan prasarana. Di sini, sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, fasilitas yang habis tidaknya dipakai, yang kedua bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang ketiga hubungannya dengan proses belajar mengajar. Nah, ditinjau dari habis tidaknya dipakai, itu terdapat juga 2 pembagian. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai, seperti kartu tulis, bahan kimia, kertas, tinta, spidol, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu bahan yang tidak habis dipakai, seperti dan artinya juga tahan lama, seperti bangku sekolah, papan tulis, peralatan olahraga, dan peralatan yang bersifat tahan lama lainnya. Nah, yang kedua yaitu ditinjau dari bergerak atau tidaknya dalam saat digunakan. Yaitu yang pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak, contohnya lemari sekolah, bangku sekolah. Nah, di sini maksud dari sarana pendidikan bergerak adalah sarana yang bisa dipindahkan oleh orang lain atau orang yang memiliki fasilitas tersebut.
Selanjutnya itu sarana pendidikan yang tidak bergerak, seperti artinya tetap dia terus berjalan dan tidak dipindah-pindahkan, seperti saluran air perusahaan, listrik gitu kan. Artinya dia tetap dan tidak bergerak dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada alat pelajaran seperti buku, alat peraga, alat tulis, dan plastik. Yang kedua, ada namanya alat peraga seperti alat pembantu pendidikan dan pengajaran, seperti ada tripod digunakan nanti dalam membuat video gitu kan, ada baliho, spanduk, dan sebagainya. Yang ketiga ada media pengajaran seperti media audio, media visual, dan media audiovisual lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materinya tentang pengadaan fasilitas pendidikan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan, terutama di persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini pengadaan ini dilakukan melihat beberapa aspek yang dibutuhkan pada saat itu. Ketika siswa membutuhkan media belajar seperti Infocus atau laptop, maka itu diadakan. Baiklah, selanjutnya dalam konteks persekolahan, pengadaan fasilitas merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang ataupun jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan belajar agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya dalam pengadaan barang itu terdapat beberapa prosedur-prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal sarana dan prasarana yang ditujukan kepada penyedia fasilitas pendidikan baik di pemerintahan maupun pihak-pihak swasta lainnya. Yang keempat, setelah dibikin proposal, maka hal itu akan ditinjau dan tindak lanjuti serta diberikan penilaian. Apabila disetujui kelayakannya dan dapat persetujuan, maka hal itu akan dilanjutkan dalam untuk pengadaan barangnya. Setelah itu ada namanya proses pengunjungan dan penyetujui. Nah, setelah dilakukan penilaian atau peninjauan ulang, maka disitulah dikunjungi dan disetujui. Bagaimana sih sebenarnya fasilitas itu, apa fasilitas yang harus diberikan, apa fasilitas yang harus diandalkan. Selanjutnya tentang pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Pendayagunaan atau pemanfaatan fasilitas pendidikan adalah suatu kegiatan memakai, menggunakan setiap fasilitas pendidikan untuk mendatangkan hasil serta manfaat dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya seluruh fasilitas pendidikan itu digunakan untuk mencapai hasil untuk bermanfaat bagi penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya itu tentang pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan memelihara yang dilakukan secara terus-menerus, mengusahakan agar setiap barang atau fasilitas pendidikan tetap berada dalam keadaan yang baik dan siap pakai. Artinya di sini semua komponen harus menjaga fasilitas-fasilitas pendidikan. Nah, secara umum pemeliharaan mencakup kegiatan yang pertama, membersihkan dan menjaga kebersihan semua komponen di dalam kelas, di luar kelas, dan lingkungan. Artinya seluruh fasilitas pendidikan itu harus dijaga kebersihan dan kebaikan komponen di dalam. Selanjutnya merapikan benda-benda atau alat-alat fasilitas pendidikan yang telah dipakai. Yang ketiga, saling mengingatkan untuk meletakkan alat atau komponen atau fasilitas pendidikan yang telah dipakai. Kita ingatkan kawan kita ingatkan guru kita ingatkan dosen kita apabila terdapat nantinya penggunaan fasilitas yang setelah dipakai tidak lagi diletakkan pada tempatnya. Yang keempat yaitu
ada namanya mengisi formulir pelaporan kegiatan dan kondisi komponen yang ada. Nah, di sini para guru atau tim penjaga barang dan nanti membuatkan laporan tentang bagaimana perharinya kondisi-kondisi fasilitas yang telah diadakan di setiap pendidikan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.